Halo, assalamualaikum teman-teman, sobat Peri Arti Jalan-Jalan. Sekarang pukul 5.12. Kali ini saya mau melakukan perjalanan liburan bareng istri ke arah barat. Dan yang spesial kita mulai menggunakan KA baru, yaitu KA Bias dengan relasi Madiun Solo dan berakhir di Adi Sumarmo, yaitu di stasiun bandara teman-teman. Ini kita berangkat jam berapa ya dari Pondok Kosta, jam 4:30 lah, dan sampai di sini jam 5 lebih, sampai setengah 6. Dan ini kita cetak tiket terlebih dahulu, dan nanti kita akan nunggu di ruang tunggu sambil menunggu keberangkatan pukul 6 pagi. Dan seperti ini tampak depan dari stasiun Madiun. Oke teman-teman, untuk perjalanan kali ini kita mau liburan di Yogyakarta. Jadi nanti kita naik ke Bias sampai di Solo Jebres. Sampai di Solo Jebres kita lanjut KRL menuju ke arah Yogyakarta. Oke teman-teman, sekarang pukul 5.42. KA Bias sudah siap di lajur 3 menuju ke arah barat teman-teman. Nah, seperti ini KA Bias dengan dibalut motif batik di eksteriornya. Dan untuk rangkaiannya ada 4 teman-teman. Dari seluruh kereta kali ini ada 4 rangkaian. Dan seperti ini tampak depan atau ujung dari KA Bias. Ada lampu seperti lampu Jetbus 2 karakter 17. Dan seperti ini untuk eksteriornya. Ini bangkunya dua-dua saling berhadapan, dan di atas adalah bagasi tempat taruh tas. Sekarang pukul 06:05 KA Bias diberangkatkan, karena ini merupakan KA Bias angkatan pertama. Tepat pukul 06:05 kita diberangkatkan. Untuk waktu tempuh dari Madiun menuju Solo itu kurang lebih 1,5 jam. Dan seperti apa keseruannya, kuy ikutin terus perjalanannya Ferry Adi. Dan untuk detail lengkapnya KA Bias ada di channel Ferry Arti, di stay tune channel satunya. Jam. Oke, sekarang kita sampai di Solo Solo Jebres. Nah, dan itu adalah KRL. Oke, see you next time. KA Bias, KRD Bias. Kita sampai di Solo Jebres. Oke teman-teman, sekarang pukul 10:16, masih di Solo Jebres. Kita mau melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta menggunakan KRL teman-teman. Adapun nanti perjalanannya kurang lebih sama 1,5 jam dari Solo Jebres menuju ke Stasiun Lempuyangan Yogyakarta menggunakan KRL menuju KRL. Dan sekarang pukul 10:32, KRL dari arah timur menuju ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta datang teman-teman. Ini seperti halnya di Yogyakarta ya, jadi cepet-cepetan sampai cepat dia dapat untuk tempat duduknya. Dan kebetulan ini kan hari kerja, jadi agak sepi teman-teman. Biasanya kalau hari libur atau pas pulang atau berangkat kerja karyawan di Yogyakarta itu asli
penuh untuk KRL ya teman-teman. Dan sekarang ini kita dapat tempat duduk yang nyaman untuk perjalanan kali ini dari Solo Jebres menuju ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tidak perlu lama, selang 1 menit kita berangkat menuju ke arah Yogyakarta. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya naik KRL. Dan sekarang pukul 11.49 atau 1,5 jam kita sudah sampai di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dan dari Yogyakarta ini kita langsung perjanjian sama rental persewaan motor teman-teman. Dan ini kita mau keliling Yogyakarta naik motor saja yang lebih irit dan lebih murah gitu teman-teman. Dan untuk persewaan banyak sekali kok di daerah Lempuyangan depan stasiun tuh, persewaan rental motor mulai dari 50.000 sampai 200.000 per hari, tergantung dari jenis motor ya teman-teman. Untuk kali ini kita sewa motor Vario 125 seharga 90.000. Dan seperti ini situasi dan kondisi di Stasiun Lempuyangan. Oke teman-teman, tadi selepas dari Stasiun Lempuyangan kita ke hotel dan sekarang kita berada di Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta ini mengingatkan saya dengan Taman Ujung yang ada di Bali, ya hampir mirip lah 11-12. Dan untuk tiket masuknya di sini cukup murah teman-teman, sekitar 15.000 untuk satu orang. Dan ini Taman Sari ini ada piagamnya yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Dan seperti ini situasi depannya, dan kita akan mengulas fakta unik dan menarik di Taman Sari Yogyakarta ini teman-teman. Oke teman-teman, Taman Sari ini berarti taman yang indah. Taman ini berjarak 10 menit berjalan kaki dari Istana Sultan dari arah barat daya. Taman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1757 teman-teman. Beliau ini menciptakan gaya arsitektur baru yang merupakan percampuran gaya Jawa dan Portugis. Pada mulanya Taman Sari ini adalah taman air indah yang menawan. Daerah ini bersebelahan di sisi timur dan sampai di perempatan kota yaitu Suryaputran. Setiap kali Sultan mengunjungi taman tersebut, beliau akan mendayung perahu pribadi melewati jembatan gantung yang disebut Kretek Gantung yang terletak di depan gerbang keraton ke arah selatan atau utara Kemandungan. Bagian lain dari bangunan dulu berhubung dengan jembatan gantung masih dapat dilihat. Selain transportasi air, dapat juga jalan bawah tanah atau terowongan Keraton Jogja yang disebut salah satu bangunan taman yang disebut Pasarean Ledok Sari. Dan seperti ini yang ada di Taman Sari Yogyakarta. Oke teman-teman, ini kita menyusuri perkampungan. Di sana itu ada guide pemandunya. Di sana itu nanti kita mau diajak keliling keraton yang ada di sebelah sisi barat di Taman Sari ini ya teman-teman ya. Ini harus menyusuri rumah warga dan ada guide-nya. Ini bayarnya seikhlasnya teman-teman. Fakta uniknya di situ nanti di Keraton Taman Sari itu nanti ada masjid, sumur dan peninggalan-peninggalan lainnya. Dan secara uniknya Keraton Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada abad 17 atau tepatnya 1755. Keraton Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Sebagai ibu kota Yogyakarta merupakan kota yang berindahkan keberadaan. Tata kota dibuat sedemikian rupa sehingga pengelompokan profesi, fasilitas penunjang sebagai ibu kota kerajaan maupun aspek strategis penataan. Salah satu fasilitas yang ada di kota ini adalah Taman Sari, yaitu disebut dengan Water Castle. Taman Sari adalah taman kerajaan. Jadi sejarahnya seperti itu teman-teman, yang dibangun oleh
Pesanggrahan Sultan Jakarta dan keluarga. Sebenarnya selain Taman Sari, Yogyakarta memiliki beberapa pesanggrahan seperti pesanggrahan Warung Foto, pesanggrahan Manuk Beri, dan lain-lain. Di samping komponen-komponen sebagai tempat peristirahatan, pesanggrahan tersebut selalu memiliki komponen pertahanan. Begitu juga dengan Taman Sari yang terletak di Taman Sari hanya 0,5 sebelah selatan Yogyakarta. Arsitektur bangunan ini adalah Portugis dan sehingga selintas oleh bangunan ini memiliki arsitektur Eropa yang sangat kuat. Di samping itu makna-makna simbolis Jawa tetap dipertahankan. Namun jika kita amati, maka unsur bangunan Jawa lebih dominan di sini. Taman Sari dibangun pada masa Kesultanan Hamengkubuwono I atau sekitar abad 8, yaitu 17 Masehi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini nanti kita diajak bersejarah di Taman Sari ini. Sini. Yang rumah tadi Pak, rumah yang baru kita pertama kali masuk ini ku sinten? Yang baru. Oh, itu aku tinggal di situ. Oh, Saya tinggal di situ. alhamdulillah. Kakekku Nggih. nama Sastronegoro. Itu kemudian nama dari keraton. Pak di mana Pak? Pontianak. Oke teman-teman, untuk kali ini saya bareng rombongan dari Pontianak biar kita bareng explore bareng, karena untuk pembayaran gate-nya kan kita bisa urunan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan seperti apa keseruan dan sejarahnya Taman Sari, ikutin terus bareng kita seperti apa aja yang di dalam dan sisa keruntuhannya seperti apa. Ikutin terus station channel ini. Nah, ini kita akan masuk ke daerah ruang bawah tanah. Jadi kalau mau masuk kita harus merunduk sebagai bentuk penghormatan, kesopanan untuk menghormati leluhur yang ada di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Banker. Boten apa? Pun. Boten siapa? Pun ada ini. Sudah ada kamera. Ini mirip kayak Taman Ujung Bali.
Oke teman-teman, ini kita masuk di bagian atas dari Taman Sari ya teman-teman ya. Di sini ada tempat peristirahatan dan tempat penerimaan tamu para Sultan Hamengkubuwono yang dulu ya teman-teman. Tapi ini sisa-sisa keruntuhan akibat dari gempa 5 atau 10 tahun yang lalu lah teman-teman. Dan seperti ini sisa bangunannya banyak yang beberapa yang hancur kena gempa Yogyakarta. Dan di sini biasanya tempat pertemuan zaman para tamu pertemuan dari tamu sultan. Dan di sini ada sumur yang sampai sekarang masih ada tapi tidak ada airnya teman-teman ya. Di prerogatif tentukan baginda sultan. Jadi kalau Bapak Alam bisa meneruskan Kuala sebagai wakil tetap wakil. Jadi tidak ada pemilihan. Jadi sultan gubernur cuma satu. Pak Kualam juga wakil. Gubernur aja. Jadi nanti kita sebenarnya baginda sultan sebagai gubernur, sultan wakilnya sebagai Pak Kualam sebagai wakil sultan atau wakil gubernur. Cuma sosok dua aja ini nanti yang dipilih. Jadi ketentuan terus sampai terus-terusannya. Bukan melalui pemilihan tapi mutlak prerogatif baginda sultan. Itulah istimewa ya Jogja. Bapak dulu kan Jogja kan ikut Jawa Tengah, kita berpisah. Kita punya daerah istimewa Yogyakarta. Dipimpin tetap sosok satu, baginda sultan dan gubernur. Jadi untuk pola pikir tentu sama, struktur pemerintahnya sama. Kan dipegang satu kendali, satu orang. Kalau dua orang mah kadang berbeda pemikiran. Ini wakil dari Golkar, ini wakil dari P3 mah menang. Apa? Jalan-jalan kali ini emang kita sambil lihat keindahan budaya dan kita belajar kembali flashback terkait dengan sejarah peninggalan Sultan Hamengku ya teman-teman. Sultan Hamengku pertama sampai kalau nggak salah itu kemarin sampai Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu masih menjadi tempat hidup untuk pertapaan dan meditasi di tempat Taman Sari ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, nggak jauh dari Taman Sari ini ada namanya situs, ada Sumur Gemulung. Dimana Sumur Gemulung ini biasanya dibuat untuk tempat wudhu. Yang di sampingnya ini ada bangunan musola atau masjid teman-teman. Dan ini ada ruangan bawah tanah yang tadi kita lewati. Terus di sampingnya itu ada masjid, di mana masjid ini hanya beberapa beberapa kali untuk sholat ya. Nggak sembarang orang masuk di masjid ini karena masjid ini biasanya untuk waktu Ramadan saja dibuka teman-teman. Infonya sih seperti itu. Jadi kalau ada yang salah mungkin bisa koreksi ya teman-teman yang tahu terkait dengan masjid yang ada di Taman Sari ini, karena infonya ini adalah masjid yang digunakan untuk tarawih saja teman-teman, dan digunakan pada saat Ramadan.
Oh nih jajak kemana lagi, yang penting menyusuri rumah-rumah perkampungan warga, intinya sih seperti itu. Kapan tuh Pak? Masih usulan, belum ketok Pak. Oke teman-teman, seperti ini Dena dari Taman Sari Yogyakarta. Ini kali ini kita berada di rumah penduduk di mana ini banyak menjual souvenir dan apa ya, pernak-pernik. Salah satunya adalah batik, di mana batik ini adalah batik dari abdi dalemnya apa puncennya dari Taman Sari. Jadi ini merupakan UMKM yang ada di sekitaran Taman Sari Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ingin membeli souvenir atau batik di sini bisa beli di tidak jauh dari Taman Sari Yogyakarta. Dan untuk harganya sih relatif ya teman-teman. Relatif maksudnya di angka 200 up sampai 500.000 per pieces untuk yang dewasa. Setelah berkeliling, akhirnya kita kembali ke start awal kita masuk ke belakang, area belakang Taman Sari teman-teman. Nah, nanti dari luar sana dan berakhir di gang keluar di kali kita masuk. Nah seperti itu teman-teman, kita berada di Taman Sari. Ini kita meluncur ke pintu keluar, kita habis istirahat, minum, lepas dari keliling-keliling Taman Sari. Capek teman-teman ya, karena lumayan luas ternyata Taman Sari. Dari tidak saya pikirkan ternyata cuma kecil dari luar, ternyata dalamnya ada sisa-sisa peruntuhan yang ada di bagian belakang, dan itu harus menggunakan guide, tidak boleh sendirian masuk, asal masuk lunus itu nggak boleh teman-teman. Di samping itu juga di pintu keluar ini menuju parkiran banyak menjual souvenir pernak-pernik seperti kaos, batik, dan souvenir lainnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk jalan-jalan kali ini di Jalan Variety cukup sampai di sini. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk mengetahui jalan-jalan kemana aja, dan subscribe-mu adalah semangatku untuk berkarya dan berkreasi di channel Variety ini teman-teman. Nantikan terus di channel berikutnya untuk part 2 nya perjalanan Variety di Yogyakarta seperti apa. Gue ikutin terus perjalanannya, dan teman-teman semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sama rombongan dari Pontianak yang telah menerima rombongan gelap saya dan istri saya selama di Taman Sari Yogyakarta. Oke teman-teman dan orang baik, sampai jumpa di lain waktu. Semoga bahagia. Dadah.